bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadira Bado, NIM 20241012. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang modernisme akhir abad ke-19 dan neorevivalisme middle abad ke-20. Oh my God! Wow! Modernisme atau pembaruan timbul dalam periode sejarah Islam sekitar abad ke-19 sebagaimana yang diketahui bahwasanya di dalam sejarah Islam, periode sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periode besar, yakni periode klasik 650 sampai dengan 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi, periode modern 1800 sampai dengan sekarang. Modernisasi Islam muncul karena akibat dari ketertinggalan yang dihadapi umat Islam dari bangsa Barat. Pada masa awal, dunia mengalami perkembangan yang signifikan di bidang ilmu pengetahuan, namun puncak kemegahan dunia Islam itu akhirnya mengalami kemerosotan, disertai dengan kemunduran pada abad ke-10, kemudian tenggelam berabad-abad lamanya. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran tersebut antara lain: 1. Isu pintu ijtihad tertutup telah meluas di kalangan umat Islam yang berdampak kepada kemunduran pemikiran dan ilmu pengetahuan. 2. Keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun, umat terpecah belah dan saling bermusuhan. 3. Adanya perang salib yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma dan serbuan tentara barbar di bawah kepemimpinan Hulagukan dari Tartar sehingga kota Baghdad dirampas dan dihancurkan pada tahun 1258 Masehi. Namun, faktor yang utama yang menyebabkan kemunduran dunia Islam adalah kemunduran spirit yang menimpa umat Islam. Seperti hurafat, umat Islam tidak lagi menggunakan pikirannya sebagaimana para pemikir sebelumnya yang melakukan ijtihad untuk menggali sumber yang asli. Al-Quran dan hadis, praktek bermazhab dan bid'ah berkembang dan subur pada masa itu. Periode modern dinamakan juga dengan zaman kebangkitan Islam karena pada masa itu terjadinya kontak antara Islam dan dunia Barat yang pada akhirnya membuka mata dunia Islam. Dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir, baik itu secara kultural maupun secara politis, sehingga mengguncang pondasi negeri yang menggunakan bahasa Arab itu. Mereka memperkenalkan budaya Prancis dan ilmu pengetahuan Barat pada orang-orang Mesir, kemudian orang-orang Arab secara keseluruhan. Dalam melakukan modernisme atau pembaharuan, Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidak selalu datang melalui revolusi atau cara serupa, seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat atau drastis, akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat Islam. Metode pemikiran itu dapat dilakukan melalui pendidikan, pembelajaran, dan perbaikan akhlak, juga dengan membentuknya masyarakat yang berbudaya, yang berpikir, dan bisa melakukan pembaruan dengan agamanya. Dengan demikian, akan tercipta rasa aman dan keteguhan dalam menjalankan agama Islam. Dengan adanya kontak antara Islam dan Barat, maka timbullah pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Kemudian, pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana cara dan solusi untuk membuat umat Islam maju kembali sebagaimana kemajuan yang pernah dirasakan umat Islam pada masa sebelumnya. Faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya modernisasi pada dunia Islam, khususnya Mesir, pada saat itu yakni perhatian yang besar dari Gubernur Muhammad Ali terhadap kebudayaan Mesir, seperti pendidikan dan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Barat ke dalam bahasa Arab. Untuk mewujudkan keinginannya itu, maka Gubernur Ali mengirim para pelajar ke luar negeri seperti ke Prancis, Inggris, Italia untuk belajar di beberapa universitas. Tujuan Ali yakni
agar terwujudnya suatu generasi penerus yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Eropa dan bahasanya. Selain itu, agar para pelajar dapat mentransfer ilmu pengetahuan Barat dan peradabannya ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, sehingga ilmu tersebut dapat diberikan di sekolah-sekolah yang menggunakan kata pengantar bahasa Arab. Muhammad Abduh merupakan seorang ulama, pemikir, dan pembaharu Mesir. Menurut Esposito, ia dianggap sebagai arsitek modernisme Islam. Ia lahir di Mahaulanas, suatu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir, di Provinsi Garbia pada tahun 1265 Hijriah. Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Hairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Sedangkan ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Gerakan revivalisme klasik dan modernisme klasik telah memberi pengaruh yang besar pada gerakan ketiga, yaitu neo-revivalisme atau revivalisme pasca modernis, yang muncul pada pertengahan abad ke-20 di Arabia Timur Tengah, anak benua Pakistan dan Indonesia, terutama dalam bentuk gerakan sosial politik yang terorganisir. Namun bukan berarti semua yang merupakan warisan ide dan gagasan pergerakan kaum modernis diterima begitu saja oleh kaum neo-revivalis, seperti penghalalan dari bunga bang, membuka aurat wanita, dan masalah lain. Tapi sayangnya kaum neo-revivalis belum mampu mengembangkan metodologi apapun yang menegaskan posisi mereka, selain berusaha membedakan antara nilai Islam dan nilai Barat. Kemunculan gerakan kebangkitan kembali revivalisme secara umum tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk kebangkitan yang telah muncul pada masa-masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada akar-akarnya. Modernisme klasik adalah peralihan dari gerakan pembaruan revivalisme klasik. Gerakan ini muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pengaruh ide-ide pemikiran Barat seperti tokoh Syed Ahmad Khan, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Fazlur Rahman memberi catatan bahwa Syed Ahmad Khan dianggap menerima secara bulat dasar pembaruan yang dihembuskan oleh kaum revivalis klasik karena ia memang memiliki latar belakang revivalis. Sedangkan Al-Afghani juga Abduh kelihatannya mewarisi tradisi pemikiran Muslim abad pertengahan berupa filsafat rasional Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain, sehingga terkesan radikal. Kebangkitan kembali Islam muncul dalam bentuk neo-revivalisme yang mencoba untuk memberikan sintesa dari kedua pemikiran Islam klasik untuk disesuaikan dengan tuntunan masyarakat modern. Di sisi lain, John O'Fall juga mengartikannya dengan kebangkitan kembali Fall 1987. Adapun Azyumardi Azra menuturkan bahwa neo-revivalisme mengandung suatu pengertian dan cakupan yang luas daripada hanya sekedar menunjukkan pada gerakan-gerakan yang antusiasme pada Islam sampai fundamentalisme dan radikalisme. Artinya, revivalisme dapat mewujudkan secara sederhana dalam bentuk identifikasi penghayatan dan pengalaman keislaman yang sering bersifat individu, dan pembentukan gerakan harakah yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Islam baik dengan cara damai. Dengan kata lain, neo-revivalisme mencerminkan suatu tradisi yang berkesinambungan, upaya menghidupkan keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam sejarah komunitas masyarakat Islam. Walaupun kata revivalisme tidak diungkap secara tegas, namun sikap dan cara kepercayaan yang diwujudkan tetap dapat terlihat. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa neo-revivalisme memiliki tendensi suatu gagasan dan gerakan kebangkitan dalam perubahan yang menghadirkan serta memformulasikan perkembangan zaman agar tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman. Kebangkitan kembali Islam muncul dalam bentuk neo-revivalisme yang mencoba untuk memberikan sintesa dari kedua pemikiran Islam klasik untuk disesuaikan dengan tuntunan masyarakat modern. Baik, itulah pembahasan materi dari saya tentang modernisme akhir abad ke-19 dan neo-revivalisme middle abad ke-20. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.